Program Pendidikan Guru Penggerak. Saya, Agustina Sarijono Putri, calon guru penggerak dari Kabupaten Karangasem. Koneksi antar materi modul 2.1. Yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi yaitu berdasarkan keputusan yang masuk akal yang diambil guru yang dengan berorientasi pada kebutuhan peserta didik. Untuk menyesuaikan kebutuhan peserta didik, guru dapat melakukan pemetaan terlebih dahulu sebelum melakukan proses pembelajaran. Guru bisa melakukan pemetaan dengan 3 pendekatan. Pendekatan kesiapan belajar yang pertama, guru bisa seperti equalizer, di mana guru harus tahu yang mana peserta didik yang memahami hal yang mudah, yang mana peserta didik bisa memahami hal yang kompleks, yang mana peserta didik bisa memahami hal yang konkret, serta yang mana peserta didik bisa memahami hal yang abstrak. Pendekatan yang kedua, minat peserta didik. Minat terhadap sains, minat terhadap seni, ataupun minat terhadap olahraga. Pendekatan yang ketiga, berdasarkan profil belajar peserta didik. Yang pertama bisa melalui audio, yang kedua visual, yang ketiga bisa melalui kinestetik. Dalam pembelajaran diferensiasi, guru dapat menerapkan 3 strategi. Strategi yang pertama, pembelajaran diferensiasi konten. Yang kedua, pembelajaran diferensiasi proses. Yang ketiga, pembelajaran diferensiasi produk. Koneksi antar materi, bagaimana peserta didik ini bisa? Wajib menerapkan strategi yang berbeda, media yang berbeda. Setelah dibedakan, peserta didik yang audio sudah ada, visual sudah ada, kinestetik sudah ada, maka media yang disiapkan guru bukan hanya sekedar bacaan. Kalau sekedar bacaan, guru hanya memenuhi peserta didik yang visual. Sementara anak yang audio tentu saja tidak terpenuhi, karena itu media yang dipilih oleh guru untuk memenuhi ketiga adalah menggunakan video pembelajaran. Jadi tidak harus beragam media, karena dengan video pembelajaran ada suaranya. Jadi dengan pembelajaran video pembelajaran tidak perlu guru menyiapkan media yang bermacam-macam, tetapi guru cukup menyiapkan video pembelajaran. Dengan begitu guru bisa melihat peserta didik yang dengan keinginan belajar melalui visual, bisa dia senang dengan melihat gambar-gambar, ataupun peserta didik yang belajar melalui audio, dia bisa mendengarkan suaranya atau musik-musik, malah akan ada ketertarikan dari peserta didik yang ingin pembelajarannya melalui audio. Dan pembelajaran yang kinestetik, mungkin bisa dengan gerakan-gerakan yang bisa diputar video tersebut secara berulang-ulang, peserta didik bisa menggerakkan tubuhnya. Jadi pembelajaran berdiferensiasi menjadi salah satu solusi untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Demikian juga berdasarkan minat peserta didik. Yang olahraga misalnya, dia senang dengan olahraga. Yang suka dengan seni, mungkin bisa diberi teks-teks untuk literasinya membaca yang berhubungan dengan seni ataupun yang lainnya.
Pendekatan kesiapan belajar peserta didik. Guru tahu kemampuan peserta didik. Ada kemampuan peserta didik yang rendah, ada kemampuan peserta didik yang sedang, ada kemampuan peserta didik yang tinggi. Maka dari itu, seorang guru harus memberikan berbagai macam kegiatan bagi peserta didiknya. Jangan disamakan. Karena bila disamakan kegiatannya, maka peserta didik tersebut akan tidak sama hasilnya. Inilah keuntungan dari pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Bagaimana hubungan pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul sebelumnya? Menurut saya, hubungannya sangat erat. Dalam pembelajaran atau pemikiran Ki Hajar Dewantara, proses pembelajaran harus memperhatikan kodrat alam, kodrat anak, di mana anak bermain dengan menyenangkan. Pembelajaran diferensiasi memetakan peserta didik. Misalkan peserta didik yang belajarnya secara visual, ya sudahlah. Peserta didik yang kinestetik, petakanlah. Ada pembelajaran konsep Ki Hajar Dewantara tentang kodrat alam. Kodrat zaman, jika guru masih menggunakan papan tulis, teks, peserta didik lebih suka tayangan-tayangan seperti video pembelajaran. Mungkin guru bisa memberikan video tayangan pembelajaran tersebut kepada peserta didik. Selanjutnya, hubungan antara pembelajaran berdiferensiasi dengan inquiry apresiatif. Guru harus melihat peserta didik dari segi positif yang ada di dalam peserta didik. Harus diingat, semua peserta didik itu pintar. Tidak ada yang bodoh, tetapi mereka pintar. Tinggal peserta didik itu tepat untuk menemukan seorang pendidik, yaitu seorang guru yang tepat bagi mereka. Dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara, ajarkanlah peserta didik kita dengan karakternya masing-masing. Saya akan contohkan seperti ikan. Kita mengajarkan ikan bagaimana cara berenang yang baik, bagaimana cara berenang yang sangat menyenangkan. Bukan mengajarkan ikan untuk melompat ataupun untuk berlari. Sama seperti kelinci. Kita mengajarkan kelinci, biarkan sesuai dengan kodratnya. Gajah, biarkan dia sesuai dengan kodratnya. Itu contoh ya. Dengan demikian, skill atau kemampuan peserta didik akan jauh lebih optimal. Kita mengajarkan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Demikian dari saya. Terima kasih.